Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan pada materi dinamika rotasi bab 1. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang momen gaya, kemudian momen inersia, titik berat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang momentum sudut. Momentum sudut ini bisa disimbolkan L besar. Itu rumusnya adalah I dikali omega. Ini adalah momen inersia, omega ini adalah kecepatan sudut, yang satuannya adalah radian per sekon. Omega itu bisa VR, bisa juga menggunakan rumus M omega R kuadrat. Hukum kekekalan momentum sudut. Jika resultan momen gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum sudut benda tetap kekal. Jadi L1 sama dengan L2 sama I1 per omega 1 sama dengan I2 per omega 2. Ini kalian nanti bisa cek sendiri untuk contoh soalnya. Berikutnya, yaitu tentang hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Hubungan momen gaya dan percepatan sudut, yaitu sigma tol atau sigma torsi, itu sama dengan I kali alfa. Alfa ini adalah percepatan sudut, I momen inersia, torsi, ya, satuannya adalah Newton meter. Gerak menggelinding. Gerak menggelinding pada roda ini bisa disebut gerak menggelinding tanpa selip. Gerak menggelinding ini merupakan kombinasi antara gerak translasi dan gerak rotasi. Untuk mengingatkan lagi, pada materi hukum Newton di kelas 1, benda itu kan bergerak seperti biasanya yang dicontohkan adalah sebuah balok. Sebuah balok bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Ya, itu namanya gerak translasi. Sedangkan gerak rotasi itu misalnya pada pada gerak melingkar. Jadi dia berputar dan lain sebagainya. Sedangkan gerak menggelinding ini adalah kombinasi antara gerak translasi dan gerak rotasi. Artinya, selain dia bergerak ke kanan, gerak translasi ke kanan ke kiri, selama dia bergerak ke kanan, dia juga sambil berputar. Nah, ini namanya menggelinding. Menggelinding. Ya. Energi pada gerak menggelinding. Secara matematis, ini dituliskan sebagai berikut. itu EK translasi ditambah EK rotasi. Jadi EK translasinya itu setengah MV kuadrat, ini sama dengan materi kelas 1, sedangkan EK rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Contoh soal, di sini ada sebuah bola, ya. Bola pejal, masanya M, ini bergerak menggelinding di lintasan bidang miring. Cara yang pertama yaitu menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di puncak itu sama dengan energi mekanik di dasar. Kalian sudah pelajari tentang hukum kekekalan energi mekanik ya di kelas 1. Di sini nanti bedanya, kalau biasanya energi mekaniknya kan cuma mgh plus setengah mv kuadrat. Kalau di gerak menggelinding maka ditambahkan setengah I omega kuadrat di titik P di atas dan di titik di dasar, ya, puncak dan dasar. Ketika di puncak, benda ini kan bergerak tanpa didorong, artinya dari posisi diam, sehingga V-nya ini adalah 0, omeganya pun juga 0, sehingga di puncak ini tinggal mgh saja. Sedangkan di dasar itu ada setengah mv plus setengah I omega kuadrat. Sehingga nanti kalian masukkan di sini, nanti ketemu V-nya ketika ada di dasar, yaitu akar 4/3 GH. Berikutnya, jika seandainya silinder itu bergerak meluncur tanpa berputar, maka tinggal MGH sama dengan setengah MV kuadrat. V-nya akar 2 GH. Nah, sini. Sekarang cara kedua, yaitu menggunakan cara hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Sini. Yaitu menggunakan analisis vektor, di mana kalian uraikan semua gaya-gayanya. Ya. Diingat lagi materi hukum Newton di kelas 1. Pada gerak miring, bidang miring, di sini kan ada W arahnya ke bawah lurus. Kemudian diuraikan menjadi mg sin alfa, mg cos alfa. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini yang menentukan. Ketika gaya gesek ini tidak ada,
maka sudah dipastikan bola pejal ini tidak akan menggelinding. Dia hanya bergerak translasi, lurus saja, tergelincir licin. Tapi karena adanya gaya gesek, maka ini sudah dipastikan bahwa benda ini selain bertranslasi, dia juga berotasi atau dia menggelinding, bergerak menggelinding seperti ini ya. Jadi itu karena adanya gaya gesek. Di sini dilihat sigma F sama dengan sigma M kali A. Ini ada kesalahan ya. Nanti di sini harusnya menggunakan sin. Jadi mg sin alfa dikurangi fk sama dengan m kali A. Sedangkan untuk di sumbu y-nya ini n sama dengan mg cos alfa. N sama dengan mg cos alfa. Ini mg sin alfa ya, salah. Mg sin alfa. Kemudian untuk gerak rotasinya, rumusnya adalah ini. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsinya apa? Yang menyebabkan benda ini bergerak rotasi apa? Kan gaya gesek. Gaya gesek, jaraknya terhadap pusat adalah R. Maka F dikali R. Sama dengan momen inersianya. Di sini karena yang bergerak adalah silinder pejal, maka setengah mr kuadrat. A, alfanya itu adalah A per R. A ini adalah percepatan translasi, R-nya ini adalah jari-jari. R ini bisa dicoret, R gini coret, kemudian R kanan dan R kiri dicoret, sehingga ketemu F sama dengan setengah MA. Kemudian persamaan ini kalian substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Ini mg sin alfa ya. Mg sin alfa min F, ya awalnya kan min F sama dengan M kali A, F-nya diganti setengah MA. Sehingga A-nya ketemu 2/3 G sin alfa. Kalau sudah ketemu A-nya, maka untuk mencari kelajuan pusat massa, ini dicari dengan menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya, di sini V0-nya kan 0, V-nya yang dicari, kemudian 2, A-nya dimasukkan 2/3 G sin alfa. S-nya itu adalah jarak panjangnya sini. S yang ditempuh ini. S-nya di sini. Ya. Carinya akan bisa menggunakan sin. Ya. Sin alfa. Kalau menggunakan sin itu kan depan per miring. Berarti sin ini sama dengan H per S. Nah, H per S dikali S. S-nya dicoret. Sehingga tinggal 2/3 GH. Dikalikan 2, 4/3 GH. Kalian cocokkan 4/3 GH. Menggunakan cara satu dan cara kedua. Hasilnya sama. Terserah nanti kalian akan menggunakan cara yang mana. Kemudian kesetimbangan benda tegar. Di sini syarat kesetimbangan benda tegar ini meliputi hukum 2 Newton, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Secara matematis di sini sigma fx-nya 0, sigma fy-nya 0, sigma fz-nya 0. Artinya dia tidak bergerak ke kanan, tidak bergerak ke kiri, atau tidak bergerak ke arah lain. Atau dia bergerak tetapi dengan percepatan yang 0. Syarat kesetimbangan rotasi yaitu sigma torsinya sama dengan 0. Ini ada di latihan soal yang kalian pelajari di sigma torsi. Di mana misalnya ada jungkat-jungkit di mana tidak ada perputaran seimbang antara kanan dan kiri, maka sigma torsinya itu harus sama dengan 0. Sekarang saya jelaskan untuk contoh soal. Misalnya ada sebuah benda yang diikat oleh 2 tali T1 dan T2. Membentuk sudut di sini 30, di sini 60 derajat. Kemudian masanya ini adalah 2 kg digantung. Yang ditanyakan adalah berapakah T1 dan T2? Nah, posisi di sini kan dia stabil, tidak bergerak. Maka sigma fx-nya 0, sigma fy-nya 0. Maka langsung kalian masukkan untuk sigma fx-nya. Nah, di sini kalian menggunakan aturan prinsip konsepnya vektor ya.
Di mana di sini W-nya ini tepat di titik 0,0 ya. Jadi kalau misalnya kalian gambarkan di sini ya. Sini. Ini W-nya, kemudian ada T1 yang arahnya ke nyerong ke kanan, terus T2. Ini T2, ini T1 nyerongnya ke sini ya. Yang miring-miring ini diuraikan kayaknya T2X, T2Y. Terus yang di sini juga diuraikan T1X, T1Y. Pada sumbu X, sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Maka yang kanan dikurangi yang kiri. T2X dikurangi T1X. Kemudian dimasukkan angkanya X. Ini kan cos alfa ya. Jadi di sini nanti menggunakan cos 60, yang di sini menggunakan cos 30 derajat. Nanti ketemu. Kemudian berikutnya sigma FY. Pada sigma FY maka yang atas dikurangi yang bawah. Yang atas ini apa aja? Ada T2Y, ada T1Y, dan ada W. T1Y ditambah T2Y dikurangi W. Ini sama dengan bisa kalian tulis. Dari persamaan ini disubstitusikan sehingga ketemu ketemu T2-nya ini T1. T1-nya juga ini. Ya. Untuk cara cepatnya ini lebih sederhana. Kalau ada gambar yang tadi, ini kalian uraikan dulu sudut-sudutnya. Kalau di sini 60 derajat, ini kalau kalian potong ya, di sini 60 derajat, sehingga di sini ini 150, di sini 120, yang di sini 90. Di sini 90 dari mana? Jumlah sudut dalam segitiga itu ada 180 derajat. Kalau di sini 60, di sini 30, sisanya 90. Untuk memasukkan rumusnya, itu W atau gayanya per sin sudut yang ada di baliknya. Jadi kalau di sini W per sin 90 baliknya, T1 per sin baliknya adalah 150, T2 itu per sin baliknya adalah 120 derajat. Nah, ini tinggal kalian masukkan, nanti jawabannya akan sama. Sekian video dari saya, terima kasih.